memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati menikmati kasih, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat
rahmat, anugerah, dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati dalam sepanjang ibadah kita sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Shalom, saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Di hadapan Tuhan kalau kita bisa memasuki tahun 2022 dalam keadaan baik. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang lalu, Tuhan pun akan menyertai kita di tahun ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dialah kekuatan kita, penolong kita. Dia yang akan memimpin setiap langkah hidup kita. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tetap percaya, tetap tinggal dalam anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan karena Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Penolong yang setia, yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dialah penolong yang setia bagi kita, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, Dia yang memenuhi kehidupan kita, memenuhi segala keperluan kita. Amin. Tak benar Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Amin. Dapat ku tanggung di dalam Dia. Yes. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Engkaulah penolong kami, Engkau sahabat kami yang sejati, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa bersama dengan kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau percaya dan terus bersemangat. Kami boleh punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau, karena Engkau menuntun hidup kami. Dan kami menyerahkan tahun 2022 ini dalam tangan kuasa Tuhan, dalam rencana-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup, dan kami adalah anak-anak-Mu, umat kepunyaan-Mu sendiri. Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa ada di setiap musim hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua saudaraku. Dia Allah yang terbesar dan mulia. Agung segala perbuatannya. Mari kita angkat hati kita, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat, karena Dia layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yeay! Haleluya! Angkat hatimu bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tuhan aku memuji, Tuhan suara dan bernyanyi. Yes, Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Bukan menari memuji, sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes, Tuhan tanganku memuji, Tuhan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Bukan menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama, yes. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Biar semua memuji Tuhan, karena Dialah yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Besar dan mulia, biarlah semua pemujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua pemujimu. Haleluya. Biar semua memuji Tuhan, karena Dialah yang terbesar, layak dipuji dan ditinggikan. Ajaib segala perbuatanmu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk bersaudara di Tuhan. Baiklah kita saat ini bersaat teduh, menenangkan hati dan pikiran kita, berhadapan muka dengan Allah. Apa yang layak kita berikan selain pujian, hormat, dan penyembahan kita bagi Tuhan? Karena ajaib segala perbuatan Tuhan, ajaib segala perbuatan tangan-Nya, dan semua adalah demi kebaikan kita. Haleluya. Kiara lama shikara lama sakara lama sakara lama sakara. Kiara lama 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 sakara lama sakara lama lama sakara lama sakara. Kiara lama lama sakara lama sakara. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung nama-Mu.
kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati kami yang oh, suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Sama-sama segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Sudah bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Yang sama yang menerus memuliakanmu ya Allah. Surga bumi dan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segala nafas kan memuliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 holy. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci, layak kami muliakan. Ajaib segala perbuatan tangan-Mu ya Tuhan, ku bersyukur, ku menyembah nama-Mu. Kau layak kami sembah, Kau layak ditinggikan, Allah yang perkasa. Kaulah kekuatanku, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lama sikara lama sange. Biarlah lama sikara lama takara lama si. Biarlah lama sikara lama sakara lama sange. Haleluya, 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 haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau ya Allah yang hidup. Biarlah masih, biarlah masange, biarlah masih, biarlah masih, biarlah masange. Haleluya. Biarlah masih, biarlah masange. Biarlah masih, biarlah masih, biarlah masih. Syukur bagimu Tuhan, hormat kemuliaan bagimu, Allah kekuatanku,
Puji Tuhan, Shalom, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama renungkan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, jika hari ini kami ada, betapa kami bersyukur. Sebab dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, di tahun 2021, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan jika di tahun 2021, Engkau menyatakan kuasa dan keajaiban-Mu di dalam berbagai kehidupan kami percaya di tahun 2022 Engkau juga tidak akan meninggalkan kami. Silahkan Tuhan Kau berfirman, berikan arahan dan petunjuk kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di tahun 2022 ini. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Mazmur pasal 3 akan melandasi khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, betapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan bisa melewati tahun 2021 dengan selamat. Dan hari ini adalah merupakan minggu yang pertama di tahun 2021, 22 ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, di manakah di bumi ini tempat yang benar-benar aman dari bahaya? Saudara-saudaraku, di tempat sunyi, di daerah pegunungan, mungkin ada orang yang berkata, tempat itu adalah tempat yang aman dari bahaya, Pak. Tetapi saudara, di tempat itu bisa tiba-tiba terjadi tanah longsor. Mungkin ada orang yang berkata, Pak, saya lebih nyaman ketika saya berada di sebuah kendaraan, sehingga ketika saya melihat di tempat ini ada bencana, maka saya akan secepat mungkin menuju ke tempat yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di jalan pun di situ seringkali terjadi bencana kecelakaan, saudara. Nah, ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Mungkin orang berkata, paling enak yang bisa menghindarkan kita dari bahaya yang berkepanjangan, Pak, saya lebih enak cepat naik pesawat terbang untuk menuju ke satu tempat. Tetapi saudara-saudara, saya katakan bahwa di tempat itu pun mesin pesawat bisa kadang-kadang trouble, bahkan tiba-tiba mati. Dan ini adalah saat yang sangat berbahaya, mencelakakan setiap orang yang ada di dalamnya. Mungkin ada orang yang berkata, saya lebih enak di laut, Pak, naik kapal, tidak ada tanah longsor, tidak ada banjir. Tetapi saudara-saudara, di situ pun gelombang besar bisa tiba-tiba memaksa kapal yang kita tumpangi tenggelam di dasar laut. Atau mungkin kita berkata, kalau begitu tempat yang paling aman mungkin berada di rumah, Pak. Tidak pergi kemana-mana. Di rumah pun saudara-saudara, sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu.
Mungkin kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik, sementara orang sedang tidur dengan aman, dengan nyaman, semua sudah dikunci, tahu-tahu kemudian terjadi kebakaran yang hebat. Dan mungkin juga di rumah tiba-tiba bisa terjadi ledakan-ledakan yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Mungkin ada tabung gas yang meledak, atau mungkin ada ledakan-ledakan yang lain. Atau mungkin juga bisa tiba-tiba datang banjir bandang ketika orang sedang tidur dengan nyenyak, atau terjadi tsunami bagi setiap kita yang tinggal di daerah pantai. Tapi juga bisa di rumah pun tiba-tiba datang angin puting beliung dan memporak-porandakan semuanya. Di situ bisa saudara-saudara tiba-tiba juga rumah ditenggelamkan ke dasar bumi tanpa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Siapa kalau begitu yang bisa melindungi kita dari bahaya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pemazmur suatu saat melihat di sekelilingnya penuh dengan bahaya. Masih teringat di dalam dirinya dan bagaimana musuh mengepung dirinya, bukan hanya puluhan orang atau ratusan orang, tetapi puluhan ribu orang yang mengepung dirinya. Dan itu diceritakan di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama dan selanjutnya. Daud sedang terjepit karena kudeta yang dilakukan oleh Absalom, anaknya, anak kandung daripada Raja Daud sendiri. Kepiawaian Absalom dalam memprovokasi orang banyak benar-benar berhasil, saudara. Hampir seluruh rakyat, bahkan orang-orang yang semula begitu dekat dengan Daud, bahkan para pahlawan-pahlawan kerajaan yang perkasa, mereka terprovokasi untuk menumbangkan kekuasaan Daud sebagai Raja Israel yang sah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Karena pelaku utama kudeta itu adalah anak kandung Daud sendiri. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dimanapun saudara-saudara berada, adalah lebih mudah baginya, yaitu bagi Daud, untuk menghadapi raksasa sehebat dan sekuat Goliat daripada menghadapi anak kandungnya sendiri dan bersama dengan pasukannya di dalam sebuah pertempuran. Sewaktu-waktu bahaya, saudara-saudara, bisa mengancam nyawanya dan bisa menewaskannya karena berbagai senjata telah diarahkan untuk mencabut nyawanya setiap saat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Absalom bukan saja haus kekuasaan yang dapat membutakan mata hatinya, atau hal-hal yang lain yang juga seringkali membutakan mata hati manusia sehingga menghalalkan segala cara. Tetapi Absalom juga lupa bagaimana seharusnya bersikap kepada ayahnya sendiri. Kalau kita coba untuk memperhatikan apa yang dituliskan, firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan dituliskan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika Anda dan saya menginginkan keadaan baik di tahun ini, bisnis Anda baik,
usaha Anda baik, studi Anda baik dan berhasil, pekerjaan Anda diberkati, kesehatan Anda prima, luar biasa. Saudara, salah satu yang harus Anda dan saya lakukan adalah menghormati ayah dan ibu kita. Tanpa sikap hormat kepada ayah dan ibu kita, maka itu akan mengancam keadaan kita. Karena jelas-jelas firman Tuhan berkata, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, maka firman Tuhan katakan akan lanjut umur dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi adalah sangat penting bagi kita untuk kita menghormati orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Tidak seperti yang dilakukan oleh Absalom terhadap ayahnya. Orang tua kita, saudara-saudara, mungkin saja telah banyak melakukan kesalahan kepada kita. Entah itu ketika kita masih kecil atau sampai kita telah menjadi dewasa. Mungkin orang tua kita itu adalah orang tua, bukan orang tua yang baik dan bukan orang tua yang sempurna. Mereka mungkin, saudara, orang yang tidak terpandang. Orang tua kita mungkin sangat miskin. Mereka orang yang buta huruf, tidak memiliki banyak pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda dan saya diberikan tugas oleh Tuhan itu untuk menghormati mereka. Bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk memaki-maki mereka, apalagi untuk mengutuki mereka. Tuhan tidak berkenan apabila kita melakukan hal itu terhadap ayah dan ibu kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal, pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Di sana dituliskan, orang yang mengutuki ayah ibunya, pelitanya akan dipadamkan dalam kegelapan yang pekat. Saudara, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita betapa penuh resikonya apabila Anda dan saya tidak menghormati ayah dan ibu kita, tidak menghormati orang tua kita. Sebagaimana firman Tuhan ini menyatakan pelitanya akan dipadamkan dalam kegelapan yang pekat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang ketika kita berada di gelap gulita yang sangat pekat? Kita tidak bebas untuk melakukan apapun, mengerjakan apapun. Mungkin kita harus meraba-raba dengan penuh ketidakpastian. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita harus mengubah sikap yang barangkali selama ini telah salah dalam kita menyikapi orang tua kita, ayah dan ibu kita. Saudara-saudara, dari sisi yang lain, di dalam menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh Absalom, Daud meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Karena memang tidak ada perisai perlindungan yang dapat melindungi dirinya secara sempurna selain kepada Tuhan, selain Tuhan sendiri. Tuhanlah perisai, Tuhanlah perlindungan kita. Bukan hanya berkuasa untuk melindungi kita dari bahaya, tetapi Allah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang juga berkuasa untuk melumpuhkan kekuatan musuh
sehebat dan sebesar apapun itu. Keyakinan Daud, saudara-saudara, yang seperti itulah yang kemudian menyebabkan Daud merasa tenang dan tidak khawatir dengan berbagai situasi yang terjadi. Bahkan oleh karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud mampu tidur dengan nyenyak dan bisa bangun di dalam keadaan yang sehat dan aman. Karena perlindungan Tuhan itu adalah sesuatu yang kokoh dan pasti buat setiap anak-anaknya. Saudara, dia menulis dalam Mazmur 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, tokoh ini adalah merupakan tokoh yang imannya, kepercayaannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Sejarah mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak dapat mempercayakan diri kita mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Kita tidak dapat mempercayakan keamanan dan kesejahteraan hidup kita dan keluarga kita sepenuhnya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berharap dan jangan pernah andalkan apapun yang bukan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini, saudara. Karena jika bukan Tuhan yang menjadi andalan kita, saya pastikan hati kita akan dibawa menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan tegas Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perhatikan, orang yang mengandalkan apa atau mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya akan tetap hijau, yang tidak khawatir meskipun dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, daripada membalas kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Absalom, anak kandungnya, Daud, tokoh yang luar biasa ini, lebih memilih mengharapkan pertolongan Tuhan. Dia berseru dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Perisai dan perlindungan yang tak kasat mata. Kita tidak melihat adanya perlindungan. Benteng-benteng kita tidak melihat dengan kasat mata kita. Tetapi perlindungan Tuhan atas umatnya, atas orang-orang yang percaya kepadanya, atas orang-orang yang berharap kepadanya,
adalah pasti dan paling handal terhadap seluruh perlindungan yang kita butuhkan. Maka saudara-saudara, Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saat mengajar murid-muridnya, suatu kali Yesus berkata, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di situ ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan meminta, belalah hakku terhadap lawanku. Yesus berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan menyusahkan aku. Saudara, jadi hakim yang lalim yang diceritakan di sini sebagai sebuah perumpamaan itu adalah menggambarkan seseorang yang tidak berkepentingan apapun, termasuk janda yang meminta pertolongan untuk dibela. Dia tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan dalam perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang hakim yang lalim. Tetapi saudara, ada beberapa pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Dia berkata di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pada bagian ini, Tuhan Yesus ingin membandingkan tentang hakim yang lalim dengan Allah yang penuh dengan kemurahan. Jika hakim yang lalim ketika memenuhi permintaan janda ini bukan karena motivasi yang benar, tetapi dia akan segera membela agar sang janda atau si janda ini bebas dari tuntutan yang dituntutkan kepadanya oleh lawannya. Tetapi Tuhan juga memperlihatkan kepada kita bahwa kalau hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang kejam, dia bisa memberikan pertolongan kepada janda ini walaupun motivasinya tidak murni. Hanya berdasarkan kepentingannya. Tentu akan sangat berbeda dengan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia berkata sebagaimana yang dituliskan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 tadi, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih
dimanapun saudara berada. Doa kepada Tuhan yang disertai dengan iman adalah doa yang memiliki kekuatan, yang mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menolong orang-orang pilihannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan sejak hari ini, saudara dan saya berkomitmen menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang rajin berdoa, yang tekun berdoa, tetapi bukan hanya asal-asalan dalam berdoa. Doa yang disertai dengan iman. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita siang malam selalu berdoa, selalu berseru kepada Tuhan, maka saudara-saudara, dalam kita menjalani perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini, pertolongan Tuhan akan nyata, pasti di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini di minggu yang pertama di tahun 2022, kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu dalam ibadah. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Dalam sepanjang tahun 2021. Sehingga kami boleh melewatinya dalam keadaan yang aman. Dalam keadaan yang baik. Walaupun mungkin dalam kami menjalani perjalanan kehidupan di tahun 2021. Ada banyak tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ada pertolongan yang kami terima. Sehingga kami boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan berhasil. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih harus kami selesaikan. Kami harus perjuangkan di tahun 2022 ini. Bapa, kami memohon sebagaimana Engkau menyertai, memelihara, membimbing, menuntun dan memberkati setiap kami di tahun 2021. Di tahun 2022 kami juga mau mengandalkan Tuhan lebih daripada yang lain. Roh Kudus, mampukan kami, sanggupkan kami untuk kami tetap percaya kepadamu dan tetap berpegang kepada tuntunanmu. Kami percaya kasih karuniamu, anugerahmu, kemurahanmu, kebaikanmu akan selalu menyertai kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Terima kasih, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan sampaikan beberapa hal penting untuk kita. Yang pertama adalah tentang prokes, protokol kesehatan. Saudara, kita bersyukur situasi sudah menjadi semakin baik. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita boleh sembrono. Kita harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada, terapkan protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupakan itu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan sampaikan ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, saudara. Yaitu yang pertama adalah Ibu Heni. Berulang tahun pada tanggal 27 Desember. Kemudian Ibu Magdalena Silva, tanggal 27 Desember. Saudara Dera
Anastasia berulang tahun tanggal 27 Desember. Ibu Payem berulang tahun pada tanggal 31 Desember. Ibu Deborah Sadipah berulang tahun pada 31 Desember. Saudara Asriel Astianto berulang tahun pada tanggal 31 Desember. Atas nama keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan yang sangat baik kalau menambahkan usia 1 tahun lagi untuk saudara-saudara. Ada maksud dan rencana besarnya yang akan dikerjakan di dalam hidup saudara-saudara semua. Oleh karena itu, buka hati, respon apa yang Tuhan mau di dalam sepanjang tahun ini. Saudara, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan buat saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama akhiri ibadah kita. Bapa, sekali lagi kami menaikkan syukur kami. Sebab Tuhan yang baik dan kebaikan-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Kami mempercayakan diri kami Tuhan kepadamu. Kami mempercayakan orang-orang yang kami kasihi kepadamu Tuhan. Kami mempercayakan keluarga-keluarga, bahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan dan mempercayakan seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari yang tertua sampai kepada yang termuda. Kami mempercayakan mereka kepadamu Tuhan di dalam sepanjang tahun 2022 ini. Kami percaya perlindungan anugerah-Mu melingkupi mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Heni, Ibu Magdalena Silva, Saudara Dera, Ibu Payem, kemudian Ibu Deborah Sadipah, Saudara Asriel, Bapak, kami menyerahkan orang-orang yang Tuhan kasihi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan tolong mereka, genggam tangan mereka Tuhan, tuntun langkah-langkah mereka. Sehingga mereka akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam sepanjang tahun 2022 ini. Berkat-Mu kiranya melimpah atas mereka, rencana dan kehendak-Mu kiranya akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing. Maka Bapa, sekali lagi kami memohon kemurahan-Mu untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika saudara akan beraktivitas yang lain atau saudara akan pulang, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Selalu bersamalah dengan Tuhan di dalam sepanjang tahun 2022. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Sampai jumpa lagi saudara, selamat tahun baru, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.